ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Langit Makkah memerah, seakan menyimpan rahasia kelam yang enggan terungkap. Debu-debu gurun berputar liar, menyelimuti batu-batu hitam Ka'bah yang berdiri angkuh di tengah kota. Suara azan belum pernah terdengar, dan zaman masih tenggelam dalam pekatnya jahiliyah. Di sanalah nama Uzza dibisikkan dalam doa dan dipuja dalam ketakutan. Dalam sebuah lembah sunyi yang dijaga keramat, berdirilah pohon gharak besar yang menjulang tinggi. Dahan-dahannya melambai seperti tangan yang mengundang. Orang-orang Quraisy percaya di sanalah bersemayam Uzza, dewi kecantikan dan kekuatan. Mereka menyebutnya Putri Allah, penengah antara langit dan bumi. Berikanlah kami hujan, wahai Uzza, dengarlah seruan anak-anakmu. Teriak seorang pemimpin suku dengan dada terbuka dan tangan penuh darah kurban. Suara gemuruh menggema dari lembah, entah karena angin atau sesuatu yang lebih tua dari waktu sendiri. Orang-orang terdiam. Seekor burung hitam menukik melewati kepala mereka, memekik nyaring seolah menyampaikan sesuatu dari dunia lain. Di dalam tenda, seorang gadis muda bernama Ramlah menunduk takut. "Ayah, siapa sebenarnya Uzza?" bisiknya, suara kecil di tengah malam. "Dia penjaga kita. Dia anak langit." Tanpanya, maka hanyalah gurun mati, jawab ayahnya, mata menatap keluar tenda, ke arah lembah larangan itu. Namun, langit berubah. Awan tebal menggelayut. Di pojok kota, seorang pria dari Bani Hashim berdiri di tengah kerumunan. Namanya Muhammad. Dengan suara tegas, ia mengucapkan, "Apakah kamu pernah melihat Al-Lat dan Al-Uzza? Dan Manat yang ketiga, yang paling terakhir? Apakah untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala anak perempuan?" Kerumunan membisu. Itu bukan sekadar pertanyaan, itu adalah badai. Orang-orang Quraisy terguncang, takut dan marah bercampur jadi satu. "Dia menghina para dewi, dia mengguncang pilar langit," teriak seorang tetua Quraisy. Namun Muhammad tidak mundur. Ucapannya seperti petir yang membelah malam. "Mereka hanyalah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian buat sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan bukti untuk itu." Desas-desus menyebar hingga sampai ke lembah Uzza. Malam itu, orang-orang yang datang untuk berdoa melihat sesuatu, atau lebih tepatnya, tidak melihat apa-apa. Pohon itu hening, tidak ada angin, tidak ada bisikan. Dewi mereka diam. Seseorang berbisik dalam ketakutan, "Uzza telah pergi." Sebuah era telah retak malam itu. Bukan hanya karena kepercayaan lama mulai runtuh, tapi karena satu nama, satu suara telah menantang kekuatan yang disembah turun-temurun. Uzza, sang dewi yang dikatakan Putri Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dibungkam oleh kebenaran. Dan langit Makkah untuk pertama kalinya terasa benar-benar terbuka. Angin malam berubah dingin di Makkah. Aroma dupa dan darah yang dulu memenuhi lembah persembahan kini tergantikan oleh sunyi yang mencekam. Para penjaga kuil Uzza, pendeta wanita yang disebut Khadimat Al-Uzza, berkumpul dalam ketakutan. Mereka melihat tanda-tanda kejatuhan. Burung-burung menjauh, binatang-binatang tak mau mendekat, bahkan langit pun tak lagi menyambut doa-doa mereka. Di dalam tenda utama,
seorang pendeta tua bernama Na'ilah berlutut di depan altar. Uzza, bangkitlah. Mereka mencaci namamu. Seorang pria bernama Muhammad menantangmu. Bangkitlah. Tak ada jawaban, hanya denting pelan dari logam persembahan yang bergoyang karena angin yang aneh terasa lebih dingin dari biasanya. Na'ilah menangis, wajahnya tenggelam dalam lumpur persembahan yang belum mengering. Keesokan paginya, kabar yang lebih mengguncang datang. Rasul Allah mengutus seorang pemimpin perang, Khalid bin Al-Walid, untuk menghancurkan berhala-berhala yang disembah Quraisy. Di antara nama yang disebut adalah Uzza. Pasukan kecil bergerak cepat menuju lembah suci. Itu tempat suci, seru salah satu warga Quraisy. Itu akan membangunkan murka langit. Tapi tak ada kilat, tak ada badai. Hanya langkah-langkah tegas para sahabat Nabi. Mata mereka menyala dengan keyakinan. Khalid sampai di pohon tempat Uzza disembah. Ia turun dari kudanya. Dengan mata tajam, ia memerintahkan, hancurkan pohonnya. Seorang prajurit maju dengan kapak. Sekali, dua kali, dentuman keras menggema. Tiba-tiba, suara jeritan perempuan terdengar dari balik bayangan pohon. Jangan, aku adalah Uzza. Aku penjaga lembah ini. Sosok wanita tinggi, berpakaian putih berkilauan, muncul dari balik batang pohon. Wajahnya tak terlihat jelas, seperti kabut bercahaya. Namun Khalid tak gentar. Ia menarik pedangnya dan berteriak, "Hari ini kebohongan akan gugur." Dengan satu tebasan, makhluk itu menjerit dan menghilang menjadi asap hitam. Makkah terguncang, bukan karena gempa, tapi karena satu kenyataan: Uzza telah gugur. Berhala-berhala yang dulu dijaga dengan nyawa, kini jadi pecahan batu tak berdaya. Anak-anak Quraisy yang dulu diberi nama karena para dewa, kini diajarkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah perubahan besar itu, langit Makkah akhirnya bersinar cerah. Bukan karena cahaya matahari, tapi karena kebodohan yang hancur dan cahaya wahyu yang mulai menerangi setiap hati. Kisah Uzza bukan sekadar dongeng. Ia adalah simbol tentang bagaimana sesuatu yang diagung-agungkan selama berabad-abad bisa hilang dalam satu malam saat kebenaran datang mengetuk. Matahari Makkah mulai tenggelam dan bayang-bayang panjang jatuh ke tanah yang pernah dianggap suci bagi Uzza. Sisa-sisa pohon keramat itu kini hangus terbakar, asapnya mengepul menuju langit yang diam. Tak ada petir, tak ada balasan dari langit, hanya keheningan, dan di baliknya rasa lega yang perlahan menyusup ke hati mereka yang telah lama dirantai oleh ketakutan. Di antara kerumunan yang menyaksikan kehancuran itu, berdiri Ramlah, gadis yang dulu bertanya dalam bisik, "Siapa Uzza?" Kini, dengan mata yang sembab dan hati yang gentar namun bebas, ia menatap abu-abu yang beterbangan. "Ayah, kau lihat, ia tidak turun menolong dirinya sendiri," katanya pelan. Mungkin ia tak pernah ada," jawab ayahnya. Suaranya serak, seolah baru saja melepaskan beban seumur hidup. Sementara itu, di Masjidil Haram, Rasulullah duduk bersama para sahabat. Wajah beliau tenang, namun mata beliau mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa ini bukan sekadar kehancuran berhala, melainkan pembersihan jiwa. Sesungguhnya kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap, sabda beliau, mengulang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun di hati dan menggema ke seluruh bumi. Orang-orang Quraisy yang dulunya memusuhi beliau mulai mendekat. Mereka mendengarkan, mereka bertanya, dan untuk pertama kalinya mereka mulai menerima. Beberapa hari kemudian, kabar tersebar ke seluruh jazirah Arab. Uzza, dewi yang dulu dianggap putri Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah binasa. Tiada lagi upacara, tiada lagi kurban berdarah. Yang tersisa
hanyalah puing dan kenangan. Tapi tidak semua menerima kenyataan itu dengan mudah. Di sudut pasar Makkah, seorang lelaki tua mengumpulkan anak-anak muda. Kita tak boleh biarkan ini terjadi. Kita akan bangkit, kita akan bangun kuil baru. Namun, salah satu pemuda menjawab, "Untuk siapa?" Untuk batu yang tak menjawab. Untuk suara dalam angin yang tak pernah benar-benar hadir. Lelaki tua itu terdiam. Lalu, dengan langkah goyah, ia pergi menatap Ka'bah yang kini dipenuhi oleh mereka yang bersujud hanya kepada Yang Maha Esa. Uzza telah tumbang, tapi dari reruntuhannya lahirlah cahaya. Zaman jahiliyah yang dipenuhi dongeng dan kegelapan perlahan digantikan oleh ilmu, tauhid, dan ketundukan pada satu Tuhan. Dan di tengah itu semua, nama Uzza tinggal cerita, kisah tentang ilusi yang hancur oleh kebenaran yang tak tergoyahkan. Malam turun seperti tirai hitam yang perlahan membungkus kota Makkah. Tapi malam ini berbeda. Tak ada dupa yang menyala, tak ada ritual persembahan. Lembah yang dulu dijaga oleh nyala obor dan bisikan mantra kini sunyi. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menyisir tanah bekas kuil Uzza. Namun, bagi sebagian, malam itu bukan sekadar akhir, melainkan awal dari pergolakan batin yang dalam. Di antara bayang-bayang, Naila, pendeta tua yang pernah menyeru pada nama Uzza dengan air mata dan darah, berdiri seorang diri. Tangannya menyentuh tanah bekas altar, bibirnya bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun tak mampu. "Aku menyerahkan hidupku untukmu, dan kau tak kembali untuk menyelamatkan kami." Bisiknya getir. Ia terjatuh bersimpuh, matanya kosong, tubuhnya lelah. Sementara di kejauhan, suara azan berkumandang dari Masjidil Haram. Suara yang belum pernah ia dengar sedemikian dalam, seolah bukan hanya memanggil manusia, tapi menggema ke relung hati yang paling dalam. Tangisan Naila pecah di antara gema itu. "Jika ini kebenaran, jika engkaulah Tuhan yang Esa, ambillah aku." Sementara itu, Ramlah yang dulu diselimuti kebingungan dan ketakutan, kini berdiri tegak di sisi masjid. Ia memandangi orang-orang dari berbagai suku, mulai menyatu dalam satu barisan, bersujud menghadap arah yang sama. Tidak lagi menyembah bayangan, tapi menuju satu cahaya yang tak terpadamkan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Uzza telah tiada, tapi aku akhirnya merasa hidup." Tahun-tahun berlalu, bekas tempat kuil Uzza menjadi tanah kosong. Tak ada yang menyinggung namanya lagi, kecuali sebagai pelajaran. Anak-anak diajarkan bahwa langit tak punya putri, bahwa Tuhan tidak butuh perantara dari batu, pohon, atau dongeng lama. Dan Uzza, ia menjadi legenda, bukan lagi sebagai dewi, tapi sebagai simbol kelam dari masa yang telah ditinggalkan. Langit Makkah kini bersih, tak lagi memerah karena darah persembahan, tapi karena fajar iman yang terbit. Dan di antara desir angin malam yang berembus pelan, suara tauhid menggema, menggantikan ribuan tahun kebohongan. La ilaha illallah. Bertahun-tahun telah berlalu sejak berhala-berhala dihancurkan dan pohon Uzza ditebang. Namun kenangan tentang sang dewi yang tak pernah menjawab masih hidup dalam bisik-bisik tua, dalam mimpi-mimpi yang kadang muncul di tengah malam, membisikkan nostalgia kelam pada mereka yang dulu menyembahnya. Tapi waktu tak memberi ruang pada ilusi untuk bangkit kembali. Di pinggiran Makkah, seorang pemuda sedang duduk bersama kakeknya di bawah cahaya rembulan. Mereka memandang ke arah lembah yang dulu dikenal sebagai tempat keramat. "Kakek, benarkah dulu orang-orang menyembah pohon di sana?" tanya sang cucu polos. "Bukan pohonnya, Nak, tapi bayangan yang mereka ciptakan di dalam ketakutan mereka sendiri," jawab sang kakek. Suaranya berat, seperti membawa luka yang diwariskan turun-temurun.
Pemuda itu mengangguk pelan, matanya menatap bintang-bintang. Tapi sekarang kita tahu, Tuhan itu esa. Dia tak butuh patung, tak butuh pohon. Cukup kita yang lurus. Sang kakek tersenyum. Ada kedamaian dalam hatinya, sesuatu yang dulu mustahil ia rasakan saat berdiri di bawah bayang-bayang Uzza. Di Madinah, Rasulullah yang kini telah memimpin umat dengan penuh cinta dan keadilan duduk di tengah para sahabat. Seorang di antaranya berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu kami menganggap Uzza adalah putri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kini kami tahu itu hanya tipu daya syaitan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan kami selama itu dalam gelap?" Rasulullah menatapnya dengan kelembutan yang tak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Beliau menjawab, "Karena cahaya paling terang adalah yang datang setelah kegelapan paling pekat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan manusia memilih agar ketika mereka menemukannya, mereka mencintainya dengan sepenuh hati." Hening menyelimuti ruangan. Tak ada yang perlu ditambahkan. Kalimat itu menembus dada mereka seperti cahaya fajar yang menusuk kabut tebal. Dan begitulah kisah Uzza benar-benar berakhir. Ia bukan lagi dewi, bukan lagi penjaga, bukan lagi suara dalam angin. Ia adalah catatan dalam sejarah, batu nisan bagi masa lalu yang dibangun di atas ketakutan dan kesalahan. Yang tersisa kini hanyalah nama-nama yang tertulis dalam lembaran tua, dikenang sebagai pengingat bahwa kebenaran akan selalu datang meski dunia sudah terlanjur tenggelam dalam gelap. Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Waktu terus melangkah membawa Makkah ke dalam era baru, di mana dulunya langit dipenuhi asap dupa dan tangis persembahan, kini ia dipenuhi suara-suara takbir dan zikir. Jejak Uzza semakin pudar, tertimbun oleh langkah-langkah para mukmin yang datang dari segala penjuru untuk bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak semua hati sembuh secepat itu. Di rumah kecil, di sudut kota, Naila, pendeta tua yang kini tinggal sebatang kara, masih sering duduk di depan tungku tanah liatnya. Rambutnya memutih, tubuhnya membungkuk, tapi ada sesuatu di matanya yang tak pernah padam. Luka, kehilangan yang belum sembuh sepenuhnya. Suatu malam, ia didatangi seorang wanita muda berjilbab. "Engkau, Naila?" "Iya, siapa kau, Nak?" "Aku Zainab, cucu dari Ramlah." Mata Naila berkedip. Nama itu seperti hantu dari masa lalu. "Ramlah, gadis kecil yang pernah datang ke lembah Uzza?" "Iya, ia selalu menceritakan tentang malam kehancuran itu, tentang engkau, tentang Dewi yang tidak menyelamatkan siapapun." Naila tertunduk, tangannya bergetar saat menyentuh mangkuk air. "Aku mengabdikan hidupku untuk bayangan, bayangan yang tak pernah menjawab. Tapi masih ada harapan," ucap Zainab lembut, meletakkan mushaf kecil di atas meja kayu tua. Naila menatapnya, perlahan, seakan dunia tak sekelam dulu. Untuk pertama kalinya, ia membuka lembaran suci itu dan membaca ayat-ayat yang terasa seperti jawaban. Beberapa bulan kemudian, penduduk Makkah dikagetkan oleh satu peristiwa kecil tapi menggugah. Seorang wanita tua yang dahulu dikenal sebagai penjaga Uzza disolatkan di Masjidil Haram. Namanya disebut dengan hormat, bukan karena masa lalunya, tapi karena ia bertaubat dan menutup usianya dengan mengucap, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tangis membasahi pipi Zainab saat ia berdiri di samping jenazah. "Kau bukan lagi penjaga berhala, tapi penjaga keimananmu sendiri. Kau pulang, bukan ke Uzza, tapi ke Tuhan yang sebenar-benarnya." Dan begitulah benar-benar berakhir kisah Uzza. Dari debu dan dongeng hingga lenyap di hadapan cahaya yang tak terbantahkan. Tapi kisah ini bukan hanya tentang berhala dan dewa palsu. Ia adalah kisah tentang hati manusia yang bisa tersesat, bisa tertipu, namun selalu punya kesempatan untuk kembali. Karena cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala
tak pernah memudar. Hanya kita yang kadang memejamkan mata terlalu lama. Waktu berlalu, para generasi baru lahir, dan dunia berubah lebih cepat dari kisah-kisah lama yang perlahan menghilang dari ingatan. Namun di satu tempat, dalam satu hati, kisah Uzza tetap hidup, bukan sebagai dewi, bukan sebagai legenda, tapi sebagai pelajaran abadi. Di madrasah kecil dekat Masjidil Haram, seorang guru bernama Zainab berdiri di depan para murid. Tangannya menggenggam mushaf, namun suaranya malam itu tidak mengajar tajwid atau fiqh. Ia bercerita tentang masa lalu. Anak-anak, tahukah kalian, dulu Makkah tidak seperti ini? Dulu, orang-orang menyembah batu. Mereka bahkan percaya langit punya anak perempuan bernama Uzza. Murid-murid terdiam, sebagian mengernyit tak percaya. Kenapa mereka bisa percaya begitu, Ustazah? Tanya seorang anak lelaki polos. Zainab tersenyum lembut, lalu menatap langit malam yang terlihat dari jendela. Karena saat hati jauh dari cahaya, bahkan bayangan bisa terlihat seperti Tuhan. Semua murid terdiam. Ucapan itu menggema di ruang sederhana itu, lebih dalam daripada pelajaran apapun malam itu. Setelah para murid pulang, Zainab duduk sendiri. Di tangannya, sebuah buku tua berisi catatan kisah Uzza yang ia warisi dari neneknya, Ramlah. Ia membolak-balik halaman yang mulai rapuh itu. Di satu halaman, tertulis dengan tulisan tangan, bayangan bisa menggoda, tapi hanya cahaya yang menyelamatkan. Ia menutup buku itu dan berbisik, semoga kami tidak lupa, dan semoga umat ini terus memeluk cahaya, meski dunia terus berubah. Maka hari ini, penuh kemegahan, gedung-gedung tinggi berdiri, jamaah dari segala penjuru bumi tumpah ruah. Tapi tak ada lagi Uzza, tak ada Lata, tak ada Manat, hanya satu nama yang hidup di setiap nafas, Allahu Akbar. Dan itulah kemenangan yang sejati. Bukan sekadar kehancuran berhala, tapi terbukanya mata, hati, dan jiwa manusia kepada Tuhan yang Maha Esa. Uzza, sang putri langit yang pernah disembah dengan nyawa dan air mata, kini hanya tinggal abu dalam sejarah. Tapi dari kisahnya, kita belajar bahwa ilusi sebesar apapun akan kalah oleh setitik cahaya kebenaran, dan bahwa setiap hati, betapapun kelamnya, selalu punya jalan pulang.